Moderasi, moderasi, moderasi podcast. Moderasi, membangun obrolan dengan ramah, santai, dan inspiratif. Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada, berjumpa kembali di Moderasi Podcast, membangun obrolan dengan ramah, santai, inspiratif, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem bersama saya, I Gusti Ayu Rati Damayanti, yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber penyuluh agama Hindu, yaitu Bapak I Ketut Suji, yang akan memberikan wawasan dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Om Swastiastu Pak Mangku. Om Swastiastu. Punapi Gatre. Becek Setungkare. Ya, dalam waktu dekat ini kita akan menyambut Hari Raya Suci Nyepi, di mana Hari Suci Nyepi itu bertepatan dengan Tumpak Warige, ya. Iya, betul sekali. Bagaimana menurut pandangan Pak Mangku terkait itu? Terima kasih umat sedharma dimanapun berada. Kali ini kita kembali lagi berdiskusi tentang Hari Raya, khususnya Hari Raya Nyepi yang akan kita laksanakan pada tanggal 29 Maret ini. Sudah beberapa hari lagi. Pelaksanaan Hari Raya Nyepi di sini adalah sesungguhnya rutinitas tahunan, tetapi pada tahun ini terjadi pertemuan antara dua hari raya Hindu, yaitu Tumpak Warige atau Tumpak Klurut dan Hari Raya Nyepi itu sendiri. Nah, hal ini sesungguhnya bagi kita tidaklah aneh, tidaklah sesuatu yang mengkagetkan. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu juga Nyepi bertepatan dengan Saraswati, dan ke depan juga mungkin 2 atau 3 tahun lagi Nyepi itu akan berdekatan sekali dengan Bude Wage Kelau. Ini karena sistemnya ada memakai Surya Chandra Pranawa, yaitu memakai tahun Saka, dan juga ada yang memakai 210 yaitu tahun Uku. Nah, di situ akan pertemuannya memungkinkan sekali ada pertemuan-pertemuan hari raya. Yang seperti itu kita sudah terbiasa dari dulu, pernah berulang kali ketemu dengan hari raya yang bersamaan. Dan kali ini juga sangat berdekatan dengan hari raya umat muslim, yaitu Idul Fitri, yang beberapa harinya lagi akan dilaksanakan oleh semeton muslim. Itu. Nah, sebelum kita ke Hari Raya Nyepi, kan ada edaran untuk perayaan Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Tumpak Warige. Pelaksanaannya itu dilaksanakan pukul berapa? Kebetulan juga pada saat itu kita bertepatan dengan bulan Ramadan Hijriah, ya. Ya, betul. Memang di sini kalau kita temukan ada 3 edaran. Yang pertama edaran dari PHDI. Begitu juga dari Majelis Agung, Majelis Desa Adat, begitu juga dari lembaga-lembaga umat seruan. Yang intinya ketiga edaran ini adalah sesungguhnya untuk menjaga keberlangsungan Nyepi itu berjalan dengan baik. Itu marwah yang kita dapatkan. Berkaitan dengan waktu, prosesi Hari Raya Nyepi di sini sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tetapi rangkaian yang cukup juga panjang, yang diawali dari Mekis sesuai dengan petunjuk sastranya. Di situ disebutkan misalnya di Sundari Game 3 hari sebelum Kesange itu dilakukan, yaitu melakukan melasti Hangamet Tirta Amete Ring Telenging Segara. Itu melasti. Ada desa-desa yang melakukan tiap tahun, juga ada yang 5 tahun, nah sesuai dengan desanya. Nah, selanjutnya pada saat prosesi di situ ada juga taur. Taur di sini dilaksanakan berjenjang. Ada dari tingkat provinsi dipusatkan, ada di Besakih, Ring Madya Nikang Buane, yaitu di Bencingah Pura Agung Besakih dengan taur tabuh bentuknya.
selanjutnya di tingkat kabupaten, kecamatan, dan di desa. Di desa itu juga melaksanakan taur dari tingkatan Pance 1 bahkan sampai juga yang lebih besar. Pelaksanaannya di situ ditempatkan juga di Madianing utawi di Catus Pataning desa. Itu dilaksanakan, misalnya memilih perempatan yang disepakati pelaksanaannya oleh desa masing-masing. Ya itu. Nah, bertepatan hari Nyepi ini dengan Tumpek Warige, nah di situ edarannya memang menyebutkan bahwa dilakukan sebelum pelaksanaan Nyepi. Berarti kalau petunjuk sastranya memang ada mengatakan di Warige Gemat begini, uku alah dening tanggal panglong alah dening sasih alah dening trio dasa saksi, yang artinya bahwa hari raya suci kita yang berdasarkan uku apabila bertemu dengan hari raya yang berdasarkan sasih, itu misalnya bisa ini yang berdasarkan uku dikecilkan, yang sasih yang diutamakan, misalnya seperti itu. Kalau kita konteksnya begitu, berarti pada saat tumpek ini mungkin dilaksanakan dengan sederhana. Ya misalnya kalau ada yang biasa itu ngaturang guling, babi guling dan lain sebagainya, pajegan dan lain sebagainya di kebunnya, sekarang bisa jadi ngatag itu dengan yang alit gitu, misalnya tipat kelan dan bakti pengatag itu, misalnya bubuh pun kita apa namanya lagi itu tipat taloh dan lengkapannya itu dengan sesontengannya, kaki-kaki dadong DJ jumah betegelem gadungan dan selain ngat karena tumpek ngatag ini adalah rangkaian dari galungan juga kan akan berjalan itu dilaksanakan. Kalau di edarannya ada yang 5:30, ada yang dari awal. Jam 5. Pilih di situ adalah waktu mulai terbitnya matahari kelihatan di timur. Itu aja. Dilakukan sekitar ya jam 5:30 itu. Nah, durasinya kan tidak lama. Kalau yang punya kebun jauh kan gitu, misalnya ada yang di mana misalnya di desa adat lain, jaraknya sampai berkilo-kilo, ya ngayeng dari rumah. Kalau di rumah ada tumbuh-tumbuhan misalnya apa itu pohon di situ ngayeng dengan menyebut dewa yang memang katuran, sang yang tumuwuh atau sang yang sangkare, itu di situ ngayengnya. Karena konsepsi kita kan Tuhan juga ada di mana-mana dalam keadaan itu, dalam keadaan itu. Gitu. Berarti pelaksanaannya itu bisa kita laksanakan dari rumah dengan waktu sebelum mulai perayaan Hari Raya Nyepi. Nah, ini ada apa namanya? Nah, kan sebelum acara Nyepi itu ada acara rangkaiannya melasti. Apa sih pemaknaan melasti sebelum Hari Raya Nyepi? Seperti tadi yang sampaikan bahwa melasti itu adalah rangkaian dari taur, dari Nyepi itu. Di situ memang tujuannya adalah angamet amerte ring telenging segara. Artinya mengambil sari-sari amerte kebaikan yang ada di tengah segara kita gunakan untuk menyucikan Wana Agung dan Wana Ande ini. Dengan di sini terjadinya penyucian itu pada saat taur akan mempermudah melakukan sumye bute atau hite bute itu, sehingga dari hite butenya itu menjadi sinar-sinar kebaikan dan Nyepi akan berjalan lancar. Seperti itu harapannya ke depan juga timbul percikan-percikan kesucian dari dalam diri dan meliputi seluruh jagat raya ini sehingga menjadi harmonis dan tentram. Itu pokoknya yang inti dari harapan. Karena semuanya itu kan dalam bentuk doa-doa seperti itu. Nah, apa saja larangan pada saat pelaksanaan Hari Raya Nyepi dan kepada generasi muda ya khususnya, bagaimana kita memotivasi agar generasi muda sekarang itu bisa menerapkan ajaran agama. Berkaitan dengan Nyepi sesungguhnya semuanya sudah mengetahui karena media sosial sudah rutinitas dilakukan setiap tahun. Di situ ada beratu penyepian. Yaitu catur beratu penyepian, yaitu amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelanguan. 4 hal inilah yang harusnya dikendalikan. Yaitu amati geni tidak menyalakan api dalam semua unsur-unsurnya dan lampu dan lain sebagainya. Kembali pada diri berarti apa? Diri ini harus terkendali, terkontrol.
Misalnya emosi harus dikendalikan. Amati karya di situ berarti menghentikan seluruh aktivitas kerja fisik. Iya. Karena tubuh tetap bekerja kan, jantung tetap bekerja. Iya. Nah, dengan mengurangi aktivitas fisik itu otomatis organ-organ ini juga rendah kerjanya. Selanjutnya adalah amati lelanguan. Lelanguan itu artinya tidak menghibur diri. Walaupun sekarang misalnya, maaf, bukan bagaimana, internet itu tetap aktif. Iya. Nah, itulah godaan itu makin dekat. Itu kan? Benar. Lelanguan menghibur diri. Ternyata TV walaupun yang ini dihentikan, yang satelit tidak. Satelit ya. Ya kan begitu. Nah, Ya. itulah kita yang tidak menonton, berarti kan tidak menghidupkan itu. Iya. Dan satu hari ini usahakan tanpa gadget, tanpa kita bermain sosial media. Itu lelungan, artinya kita tidak berpergian. Berpergian, tubuh ini tidak perlu berangkat kemana-mana ke tetangga dan lain sebagainya. Itu juga artinya menarik kekuatan-kekuatan baik dalam diri, menyadari apa yang telah kita lakukan tahun lalu dan merencanakan hari esok yang lebih baik. Yang kira itu menjadi kita semua harus melakukan itu karena kita yang punya hari rayanya. Dan di sini penghormatan besar luar biasa. Karena bandara ditutup, semuanya juga dihentikan aktivitas itu, kita mempunyai kebanggaan hari raya, hari suci yang di dunia ini hadir gitu loh. Dunia ini hadir sepakat untuk itu. Berarti hari raya Nyepi di sana kita diberi kesempatan untuk merenungkan diri. Betul sekali. Karena di situ kalau bisa mau sang pandita kan memargi yang japa, yoga, semadi gitu. Amanggoh pendriki semuanya, yaitu santi, sante, kedamaian dan ketenangan batin. Yang kira itu yang kita bisa share berkaitan dengan ini, berkaitan dengan Nyepi. Semoga harapan kami Nyepi tahun ini dapat berjalan lancar dengan semangat, yaitu menyempurnakan hidup dan mencapai kesempurnaan pada akhirnya nanti. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik umat Sedharma dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita hari ini bersama Bapak Iketut Suji. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Igusti Rati Damayanti pamit undur diri. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.